Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lady Nabila Fikriyah, mahasiswa S1 Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan mendongengkan tentang sejarah pahlawan nasional wanita. Beliau adalah Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini merupakan seorang pahlawan emansipasi wanita. Beliau lahir dari keluarga ningrat. Keadaan ini beliau manfaatkan untuk memperjuangkan para wanita pribumi Jawa. Beliau lahir 21 April 1897. Raden Adjeng Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan M.A. Ngasirah. Namun, Raden Adjeng Kartini meninggal saat usianya masih 25 tahun, yaitu setelah melahirkan putra pertamanya. Ayah R.A. Kartini merupakan seorang Bedono, yaitu kepala wilayah administrasi kepemerintahan di antara kabupaten dan kecamatan. Dan Ibu Raden Adjeng Kartini merupakan istri pertama, tapi bukan yang utama. M.A. Ngasirah adalah orang biasa. Ibunya yaitu Kyai Hajah Siti Aminah dan ayahnya Kyai Haji Madirono yang merupakan masih keturunan Hamengkubuwono. Pada saat itu, ada kebijakan Belanda jika ingin menjadi seorang bupati, maka Raden Adjeng Kartini harus menikah dengan keturunan ningrat itu. Akhirnya, ayah Raden Adjeng Kartini memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Adjeng Wuryan, yang merupakan golongan ningrat keturunan dari Raja Madura. Meskipun Raden Adjeng Kartini tidak 100% keturunan bangsawan, tetapi dia tetap tinggal bersama ayahnya. Raden Adjeng Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara, baik itu kandung ataupun tiri. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di desanya. Dia memiliki kesempatan untuk bersekolah di Europe's Major School hingga usianya 12 tahun. Raden Adjeng Kartini jelas beruntung, karena menurut adat Jawa, anak perempuan itu tidak boleh bersekolah, karena hanya anak laki-laki lah yang boleh memperoleh pendidikan. Setelah sekolah, ia kemudian dipingit hingga seorang pria datang untuk melamarnya. Raden Adjeng Kartini sangat sedih karena keinginannya untuk melanjutkan sekolah tidak bisa ia laksanakan. Selama sekolah di ILS, Raden Adjeng Kartini berkirim surat dengan teman-temannya korespondensi Belanda. Salah satunya yaitu Rosa Abendanon dan Elsa. Tulisan era Kartini juga dimuat di dalam majalah. Dari berbagai buku, majalah, dan surat kabar Eropa membuat Kartini mulai berpikir kritis, dan dia sangat tertarik dengan pemikiran wanita-wanita Eropa. Menurutnya, wanita-wanita Eropa itu pemikirannya lebih bebas, luas dibandingkan dengan wanita-wanita pribumi Jawa kala itu. Dari sanalah timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi yang dinilai masih mempunyai tingkat sosial yang sangat rendah. Tetapi karena kondisi R.A. Kartini yang dipingit, tak banyak kegiatan yang bisa ia lakukan di luar rumah. Namun bukan berarti ia lalu diam begitu saja. R.A. Kartini menggunakan surat-suratnya sebagai alat perjuangannya. Di dalam surat-suratnya itu bertuliskan tentang keluhan-keluhan yang dihadapi para wanita pribumi, yaitu dengan adanya dipingit,
tidak mendapatkan derajat yang sama dengan lelaki, dan adanya batas-batas adat yang tidak boleh dihindari. Raden Ajeng Kartini menginginkan emansipasi. Seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan. Daya nalar Kartini semakin bagus ketika usianya menginjak 20 tahun. Dia rajin membaca karya-karya Louis Multatuli dan surat-surat cinta, serta berbagai roman-roman yang berbau feminisme. Semuanya tentu menggunakan bahasa Belanda. Tinggal di Jepara membuat R.A. Kartini tidak begitu berkembang. Dengan fasilitas yang dimiliki keluarganya, akhirnya dia memberanikan diri untuk minta izin melanjutkan sekolah. Tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya dan tidak pula melarangnya. Ketika usia R.A. Kartini 24 tahun, orang tuanya menyuruhnya untuk menikah, dan akhirnya R.A. Kartini setuju. Kemudian dia dinikahkan dengan Bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgih Joyodiningrat pada 12 November 1903. Meski sudah menjadi seorang istri, tapi R.A. Kartini tetap bersemangat ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik oleh suaminya. R.A. Kartini memperoleh kebebasan dan dukungan untuk mendirikan sekolah wanita yang berada di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Bupati Rembang. Setahun menikah, lalu R.A. Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Susalit Joyodiningrat yang lahir pada 13 September 1904. Namun sayang, setelah 4 hari dia melahirkan, akhirnya Raden Ajeng Kartini pun meninggal dunia. R.A. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Meski sudah meninggal, perjuangannya lewat suratnya memiliki arti penting bagi kehidupan wanita Indonesia. Salah satu bukunya yaitu Habis Gelap, Terbitlah Terang, yang sangat fenomenal. Berkat perjuangannya, pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Rembang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan lain sebagainya. Ada seorang pria yaitu J.H. Bendanon yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda. Ia mulai mengumpulkan surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada teman-temannya. Dari situlah kemudian disusun satu buku yang diberi judul Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali. Pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan R.A. Kartini banyak menarik perhatian masyarakat, terutama kaum Belanda, karena yang menulis adalah wanita pribumi. Pemikirannya banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi kala itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu. Seperti W.R. Supratman, beliau kemudian membuat sebuah lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Inilah yang menjadi salah satu prestasi dari R.A. Kartini. Atas jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa
Keputusan Presiden Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno juga menetapkan hari lahir R.A. Kartini sebagai Hari Kartini. Perjuangan Kartini akan tetap dikenang oleh rakyat Indonesia, terutama oleh kaum perempuan. Dan semoga akan muncul lagi Kartini-Kartini selanjutnya.